Can't be good. You're going to get spanked. You're so bad. Now look what you've done to your Halo bear. semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk, dan pada malam hari ini Mimin akan membahas tentang momen mengerikan di acara televisi, dan langsung saja. Soeharto hari ini menerima pimpinan Kepolisian Universitas Indonesia terhadap tatanan masa depan Indonesia. Presiden hari ini juga menerima pimpinan DPR MPR RI. Situasi keamanan di ibu kota Jakarta semakin membaik setelah aparat keamanan secara optimal. Dengan berita 14. Mulai hari ini berita-berita ditayangkan melalui TV. Pembajakan sinyal penyiaran adalah teknik pembajakan sinyal digital yang dilakukan oleh para pelaku seperti radio, stasiun televisi, jangkauan siaran televisi kaban, atau sinyal satelit. Insiden pembajakan melibatkan stasiun, TV dan radio lokal, serta jaringan, kabel dan nasional. Di Indonesia, pada bulan Oktober tahun 2015, frekuensi NCTV di Jakarta mengalami kasus pembajakan sinyal di mana baris warna dengan tulisan IP37 UF muncul selama beberapa menit pada tanggal 15, 16, dan 22 Oktober. Pembajakan tersebut, bagian dari kisruh kepemilikan NCTV TPI, dibantah dilakukan oleh kubu TPI milik Tutut Soeharto. Di luar negeri, kasus pembajakan sinyal yang terkenal adalah kasus Max Headroom di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 22 November tahun 1987. Insiden pertama terjadi selama 24 detik pada siaran olahraga pukul 21 malam pada WGN TV Channel 9, dan yang kedua, 2 jam kemudian, setelah pukul 23 malam di WTTV Channel 11 yang berafiliasi dengan PBS selama sekitar 90 detik pada sebuah siaran episode seri Dr. Who Horror of Shamrock. Sebenarnya masih banyak kasus pembajakan TV paling mengerikan, tetapi Mimin bahas hanya 2 yang paling sering diomongin oleh orang-orang. Kalau kalian mau, Mimin bahas pembajakan TV, komen di bawah. To talk often with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Some dry clothing.
far as I can tell, a massive electric shock. He died instantly. The generator? Well, you all... 里見さんです。頑張ります。Pada hari Sabtu tanggal 14 tahun 2008, sebuah acara Jepang bernama TV Miyazaki menyiarkan sebuah acara game show di mana lokasinya berada di sebuah desa di Jepang yang bernama Takachicho Prefektur Miyazaki. Di acara ini, para host menyiarkan sebuah game di Jepang yang simpel aja di mana dua orang di atas sebuah papan yang sudah disediakan oleh panitia harus bertarung menggunakan pantat mereka dengan mendorong salah satu lawannya agar jatuh di arena itu. Dan karena ini latarnya berada di desa, jadi permainan ini dilakukan di atas lumpur dari sebuah desa. Nah, ada seorang reporter di Jepang bernama Tetsushi Yanagita berinisiatif untuk mengikuti permainan tersebut. Saat di awal permainan, panitia memberikan instruksi kepada pemain apa yang dilakukan. Jika ada yang bertahan, maka dialah pemenangnya akan. Tetapi jika jatuh masuk ke lumpur, maka akan kalah. Nah, di momen ini acara awalnya asik dan saling bercanda dan beberapa lama, reporter tersebut jatuh ke lumpur dengan posisi bagian kepala mendarat duluan hingga lehernya tertekuk hingga tulangnya patah. Saat kejadian tersebut, kru lain dan peserta yang ada di situ menganggap bahwa Tetsushi ini hanya sekedar pingsan dan bercanda, dan saat tubuhnya diangkat ternyata Tetsushi masih hidup dan mencoba untuk bertahan hidup dan meminta pertolongan medis. Dan pada saat itu, dia diperiksa ke rumah sakit Kumamoto dan dari hasil X-ray menunjukkan bahwa Tetsushi mengalami luka patah tulang di bagian leher belakang dengan serius, dan ini menyebabkan dirinya tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama quadriplegia. Dan beberapa waktu kemudian kondisi beliau sudah mulai aktif lagi main di stasiun TLEVIS, iya kan, tetapi dia menggunakan kursi roda. では忙しいですが、続いてまたまた高千穂のドロリンピック会場を呼んでみましょう。柳田さん。高千穂神のドロリンピック2008、さあ盛り上がってまいりました。高千穂町は神野地区の水田ですが、さあ、続いての競技は女尻相撲大会ということでございまして、これはどういう競技でしょう。普通の尻相撲とは違って、豪快に泥んこにまみれた方が勝ちなんですよ。豪快に泥化粧した方が勝ちということですね。じゃあこれ落とした方が勝ちというわけではないんですね。そうです。見事なその決勝をするのは果たしてどちらでしょうか。対戦しますのは佐藤聡子さんと、そして小西です。さあ果たしてどうでしょうね。そしてまた式を行事を起こっていただきますのは佐藤聡子さんのご主人ということでね。はい。ごひいきはしません。ごひいきはしないでやってるのでね、お願いしますね。はい。さあそれでは早速行ってみましょう。お願いします。やってみやって。力を抜いて、力を出さないでね。はっけよーい。なかった。さあ始まりました。これは軍配はどちらに上がりますか。小西山。小西山。頑張ったんで、せっかくですから、いやいやいやいやいやいや、ちょっと待って、マイクあるんだ。まあ。そう。無茶するよ、無茶するよ。無茶じゃないですよ。はい、ちょ、何。柳田さんと里見さんです。とりあえず僕もいつも止めてるだけじゃないってとこ見せましょう。頑張ります。同じリズムじゃないんですか。豪快にいっちゃってくださいね。いや、わかりました。やってみます。腰を落として尻の高さが。はい。やって。残った。大変なことになっております。ドランコまみれの高千穂からお伝えしました。
Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 1985, Bradford City bertanding melawan Lincoln City. Di tepi lapangan terdapat tribun yang dibangun pada tahun 1911 dengan atap kayu. Atapnya akan diganti setelah musim sepak bola berakhir. Ada peringatan tentang tumpukan sampah di rongga di bawah kursi. Satu api kecil menghancurkan tribun dan nyawa. Pertandingan itu direkam oleh Yorkshire Television untuk acara sepak bola mereka The Big Match, sehingga kobaran api itu terekam dalam film. Bagaimana awalnya? Suatu saat di babak pertama seorang pria melemparkan sebatang rokok bekas ke lantai dan menggoresnya dengan kaki ini. Namun, rokok itu tidak padam dan menyelinap melalui lubang di lantai. Pria itu melihat gumpalan asap di kakinya dan menuangkan kopinya melalui lubang itu. Begitu pula putranya. Ketika asap yang lebih tebal muncul, dia pergi memanggil seorang pengurus. Sudah terlambat dan pada saat dia kembali api telah membakar hamparan sampah tebal di bawahnya. Komentator TV John Helm mengomentari cahaya kecil dari api pada pukul 3.40 sore. Tetapi tidak terlalu mempermasalahkannya. Minus para penggemar sering menyalakan petasan. Penonton di atas api merasakan kaki mereka menjadi hangat. Seorang melihat api dan pergi mengambil alat pemadam api, tetapi tidak menemukannya. Api muncul dan api oranye di bawah kursi tampak berlari kencang. Penonton mulai berlarian melewati dinding yang memisahkan tribun dari lapangan dan hakim. Garis memberitahu wasit untuk menghentikan pertandingan. Atap kayu tribun ditutupi dengan aspal yang mudah terbakar dan segera terbakar. Kayu dan material cair jatuh ke kerumunan dan api menyebar di bawah angin yang tampaknya bersekongkol. Dalam 4 menit seluruh tribun terbakar dengan api dan jeritan. Pemadam kebakaran dipanggil dan polisi mulai mengevakuasi gedung. Kepanikan massal seperti sesuatu dari film horor meletus. Penonton yang beruntung berlari ke lapangan, dan yang tidak beruntung berlari ke bagian belakang tribun. Mereka menemukan diri mereka terjebak, dan mencoba mendobrak pintu keluar yang terkunci. Banyak yang terbakar sampai mati di pintu putar yang selalu dikunci. Setelah pertandingan dimulai, beberapa orang mencari alat pemadam kebakaran di lorong tribun tetapi tidak menemukan apapun. Alat itu telah dipindahkan karena takut dirusak, dan mereka meninggal karena menghirup asap. Meskipun pemadam kebakaran tiba dengan cepat, mereka tidak dapat segera memadamkan api. Api dan asap telah menjebak penonton, dan mereka perlu diselamatkan sebelum api dapat dipadamkan. Mereka yang berhasil lolos dibawa keluar dari stadion ke rumah-rumah tetangga dan sebuah pub. Mereka terkejut melihat World of Sport menyiarkan gambar langsung dari stadion. Orang-orang mengantre untuk mendapatkan telepon guna menghubungi keluarga mereka. Total 56 penonton tewas, sebagian besar karena menghirup asap, termasuk 3 orang yang mencoba melarikan diri melalui toilet, 27 orang melalui pintu keluar K, dan 6 hingga 9 orang di bagian tengah belakang tribun. Beberapa orang mencoba merangkak di bawah pintu putar, tetapi tertimpa reruntuhan. Dalam kekacauan itu, seorang pria berlari ke lapangan dalam keadaan terbakar dari kepala hingga kaki, tetapi meninggal di rumah sakit. Sekitar 265 pendukung terluka. Pemadam kebakaran menemukan banyak orang tewas dalam keadaan masih duduk tegak di kursi mereka yang ditutupi terpal yang jatuh dari atap. Polisi bekerja hingga pukul 4 pagi keesokan harinya untuk membersihkan mayat-mayat. Pada tahun 1985 kebakaran tersebut merupakan tragedi olahraga terburuk di Inggris. Tetapi jumlah korban tewas bisa saja lebih tinggi. Untungnya tidak ada pagar pembatas yang memungkinkan orang berlarian ke lapangan. Ada banyak aksi keberanian dan kemudian 50 orang menerima penghargaan atau pujian dari polisi atas tindakan heroik mereka. Bahkan hingga kini, kota Bradford terus mendanai lembaga amal Guns Unit di Universitas Bradford. Kebakaran tersebut menjadi berita global dan sebuah seruan berhasil mengumpulkan dana sebesar 3,5 juta pound Inggris, sekitar 10,5 juta pound Inggris saat ini. Setelah itu, ada pelarangan tribun kayu baru di semua lapangan olahraga di Inggris, penutupan banyak tribun kayu yang dianggap tidak aman, dan pelarangan merokok di tribun kayu lainnya. To the dating game, and we'll get right underway. It's time to meet our first 3 eligible bachelors for game number 1, and here they are.
skydiving or motorcycling, please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Kalian di sini pernah melihat semacam acara pencari jodoh di TV. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ada sebuah acara yang namanya Take Me Out, dan untuk di negara luar ada sebuah acara yang bernama Dating Game. Nah, yang menariknya acara TV ini, host dalam acara tersebut mengundang sebuah kontestan yang gak main-main, yakni seorang pria bernama Rodney Alcala. Rodney James Alcala atau Rodney Alcala. Buat yang belum tahu, beliau merupakan salah satu pembunuhan berantai paling sadis di era tahun 1977 sampai tahun 1979. Dan jumlah korban yang diketahui masih belum pasti saat Mimin baca korbannya sudah mencapai 130 orang. Dan dia sendiri pun mengaku bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama 25 tahun seumur hidup atas tindakan yang dilakukannya Alcala saat digerebek oleh kepolisian. Pihak kepolisian menemukan berbagai macam foto yang dikoleksi oleh Alcala, yang dimana foto tersebut menggunakan pose seksual, dan itu jumlahnya lebih dari 1000 foto. Polisi menduga bahwa Alcala korbannya itu diperkaos terlebih dahulu lalu kemudian dibunuh secara sadis. Jaksa mengatakan bahwa Alcala mempermainkan korbannya, mencekik mereka sampai mereka kehilangan kesadaran, kemudian menunggu sampai mereka sadar kembali. Kadang-kadang mengulangi proses ini beberapa kali sebelum akhirnya membunuh mereka. Anda menyaksikan aktualita yang dipersembahkan oleh Nah lo semua lemes lagi, lemes jadi males gara-gara sampai kerja, makanya jaga stamina. Ayo cepat minum Supradin. Pemirsa, konferensi ekonomi tingkat tinggi G8 dibuka oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Birmingham, Inggris. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh kelompok negara industri. Para pemimpin negara industrialis yang tergabung. Di pembahasan yang terakhir ini, Mimin ingin membahas sesuatu berupa film yang dikatakan sebagai film yang terkutuk, dan ini bermula saat banyak gosip yang bilang film ini menyebabkan banyak aktor yang meninggal saat sedang syuting. Twilight Zone, The Movie adalah film antologi yang memiliki 4 cerita. George Miller menyutradarai segmen Nightmare at 20:00 Feet, sementara Steven Spielberg menyutradarai segmen Kick the Can. Joe Dante menyutradarai It Is a Good Life, dan John Landis menggarap kisah terkenal Time Out. Cerita Miller, Spielberg, dan Dante didasarkan pada episode serial TV, tetapi segmen Landis hanya didasarkan pada episode A Quality of Mercy. Time Out adalah kisah tentang seorang pria yang melontarkan cercaan mengerikan terhadap orang Yahudi, kulit hitam, dan Asia. Akibatnya, ia mendapati dirinya menghadapi situasi di mana ia dianggap sebagai pria kulit hitam di pedesaan Alabama pada tahun 1950-an yang menghadapi Ku Klux Klan, seorang pria Yahudi di Prancis yang diduduki Nazi, dan seorang pria Vietnam yang melarikan diri dari tentara Amerika selama Perang Vietnam. Itu juga merupakan segmen film Landis tempat tragedi itu terjadi. Adegan yang dimaksud adalah bagian dari rangkaian adegan Vietnam. Bintang Vic Morrow Combat dan aktor anak-anak Rene Sidney, Cher dan Mecha Dineley tewas secara tragis oleh sebuah helikopter. Karakter Morrow seharusnya menyelamatkan sepasang anak-anak Vietnam selama serangan udara. Orang yang menerbangkan helikopter itu adalah Dorothy Wingo, yang merupakan veteran Vietnam. Sekarang juga seorang veteran di dunia film. Selama syuting, ada kembang api yang menyala untuk mensimulasikan ledakan. Salah satu bola api mengenai helikopter dan mengirimkannya ke sungai tempat para aktor berada. Rene yang berusia 6 tahun tertimpa helikopter yang tergelincir ke kanan. Kemudian helikopter itu jatuh. Dan bila helikopter itu menewaskan Morrow dan Mecha yang berusia 7 tahun, anak-anak itu dipekerjakan secara ilegal dan tidak bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Anak. Studio tersebut mengklaim bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Gugatan itu diajukan ke pengadilan di Los Angeles pada tahun 1985, di mana Landis dan terdakwa lainnya dibebaskan dari tuduhan. Wow.